15 Desember 2024, Timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam atau juga yang disebut Timnas Nguyen. Dengan skuad lokal permintaan Bung Toel, Indonesia dengan percaya diri menjalani laga ketiga Piala AFF 2024 dengan penuh semangat. Namun apa mau dikata, pemain lokal kita sangat berbeda level dengan pemain lokal Vietnam. Alih-alih main bagus, pemain kita malah menunjukkan cara bermain Liga Tarkam. Dengan umpan-umpan yang begitu memanjakan mata Bung Toel, Timnas Indonesia menjalani laga dengan penuh percaya diri. Sementara itu Timnas Vietnam setelah 3 kekalahan beruntun dari Timnas Indonesia, Timnas Vietnam meyakini pertemuan di grup B Piala AFF 2024 menjadi momen yang tepat untuk balas dendam dan meraih kemenangan. Namun sebelum lanjut ke pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Football Day. Keyakinan Timnas Vietnam muncul karena Timnas Indonesia hanya menggunakan pemain U22. Kita semua tahu, Timnas Vietnam mengalami 3 kekalahan beruntun dengan Indonesia. Timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi yang sangat berkualitas bisa membumi hanguskan Vietnam. Namun beberapa publik sepak bola Indonesia seperti tidak puas dengan pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Segelintir orang pun ingin Timnas Indonesia bermain dengan skuad tanpa naturalisasi. Benar saja di Piala AFF 2024 ini, Timnas Indonesia menurunkan skuad lokal walaupun masih ada Rafael Struijk, namun 90% pemain Timnas Indonesia didominasi pemain lokal. Di pertandingan pertama Timnas Indonesia yang berada di grup B harus berhadapan dengan Myanmar. Jika menurut sejarah pertemuan kedua tim, sepertinya Timnas Myanmar bukan lawan yang sulit bagi Indonesia. Namun meskipun bukan lawan yang sulit, Timnas Indonesia yang menurunkan skuad lokal sepertinya masih kesulitan untuk meladeni permainan Myanmar. Nasib baik menimpa Indonesia karena di laga tersebut Timnas Indonesia berhasil mencetak 1 gol. 1 gol itu dicetak melalui bola mati. Seperti biasa juru lempar Timnas Indonesia Pratama Arhan tidak menyia-nyiakan kesempatan bagus itu. Akhirnya Timnas Indonesia berhasil mencetak gol dengan kaki Asnawi yang menyambut lemparan Pratama Arhan. Dilanjutkan pertandingan kedua, Timnas Indonesia harus menjamu Timnas Laos di depan publik sendiri. Indonesia memilih Stadion Manahan Solo untuk menjamu Timnas Laos. Di pertandingan ini sendiri Timnas Indonesia sangat diunggulkan untuk meraih hasil yang positif, dikarenakan level Timnas Laos tidak sebaik Timnas Indonesia. Alih-alih mendominasi pertandingan, Timnas Indonesia dengan skuad lokal malah menampilkan permainan seperti Liga Tarkam. Seperti umpan-umpan manja yang memanjakan mata Bung Toel, Timnas Indonesia hanya bisa menahan imbang Timnas Laos dengan skor 3-3. Memang Timnas Indonesia tidak kalah, namun akibat hasil ini banyak pendukung Timnas yang kecewa, dikarenakan di atas kertas Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan, apalagi Timnas Indonesia tampil di hadapan publik sendiri. Timnas Laos sendiri sebelum melawan Timnas Indonesia baru saja dibantai Vietnam dengan skor yang sangat telak, yaitu 4-1. Sementara itu Timnas Indonesia di pertandingan ketiga harus menghadapi Timnas Vietnam. Dan apesnya lagi, dengan skuad lokal Timnas Indonesia harus bertandang di Vietnam, bahkan Timnas Vietnam akan menghadapi Indonesia dengan skuad terbaiknya. Benar saja apalah daya di laga tersebut Timnas Indonesia seperti tak berdaya. Timnas Vietnam sendiri mengincar kemenangan saat lawan Timnas Indonesia dikarenakan di pertemuan sebelumnya Vietnam dibantai 3-0 di publik sendiri saat kualifikasi Piala Dunia Ronde 2. Seperti ingin balas dendam dengan Timnas Indonesia, Timnas Vietnam dari serta tim 11 yang diturunkan pelatih anyarnya yaitu Kim Sang-sik. Pelatih anyar tersebut menurunkan 7 starter, diantaranya juga masuk skuad saat pertemuan terakhir Vietnam dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Ronde 2. Dari seluruh pemain yang dimainkan Kim Sang-sik termasuk pemain cadangan, ada 10 pemain Vietnam yang berstatus senior, termasuk Nguyen Van Toan dan Huat Van Hang. Sebaliknya, Timnas Indonesia hanya memiliki 2 pemain langganan tim senior yang menjadi starter, yaitu Asnawi Mangkualam dan Hoki Caraka. Itu pun Hoki Caraka jarang dimainkan oleh Shin Tae-yong. Di pertandingan ini sendiri Vietnam berhasil menguasai jalannya pertandingan dengan 72% penguasaan bola. Sementara itu Timnas Indonesia mengandalkan formasi bertahan dan serangan balik. Seperti dikurung di kandang macan, Indonesia harus menahan serangan Timnas Vietnam yang terus mengancam gawang Timnas Indonesia. Mau gimana lagi, mau main umpan 1-2 pun percuma. Pemain kita mempunyai kualitas passing yang begitu buruk. Tidak hanya itu, Timnas Indonesia juga buruk di finishing atau penyelesaian akhir. Sebenarnya Indonesia bisa mencetak gol lewat Victor Dethan, namun apa mau dikata, para pemain Timnas selalu minus saat penyelesaian akhir, seperti tidak bisa memanfaatkan peluang yang terjadi. Ya, kita mau menyalahkan siapa? Pelatihkah? Pemainkah? Atau justru Bung Toel yang harus kita salahkan di laga ini?
Pada akhirnya Timnas Vietnam berhasil mementahkan rekor buruk melawan Timnas Indonesia. Vietnam berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0. Dengan hasil ini Vietnam berhasil menempati puncak klasmen sementara di grup B, dan menjadi satu-satunya tim yang tak terkalahkan di grup B. Di pertandingan terakhir Indonesia akan menghadapi Filipina, di Stadion Manahan Solo pada 21 Desember 2024, laga tersebut akan menjadi laga pamungkas grup B Piala AFF 2024, sebab hasil dari laga ini akan turut menentukan peluang skuad Garuda lolos ke babak semifinal. Ya, kita doakan saja semoga Timnas Indonesia bisa lolos semifinal dan bahkan menembus final Piala AFF 2024. Dan terima kasih buat kalian yang sudah setia tongkrongin Football Day. Sampai jumpa di video selanjutnya.